Kenalkan, namaku Momon. Tentu semuanya sehat-sehat ya. Hehehehe. Apa kabar Miss Lucy? Baik Momon. Puji Tuhan, semuanya sehat. Oh ya anak-anak semua, apa kabar semuanya? Pasti juga sehat ya? Mon, kamu ikut pelajaran Miss Lucy ya dengan teman-teman kelas 4 ya? Iya Miss Lucy, tapi sebelum aku mau dengar pelajaran, bolehkah aku bernyanyi? Boleh. Apa lagumu? Laguku adalah Ku Istimewa. Teman-teman semuanya ikut nyanyi ya. Ada di buku halaman 29. Di buku paket halaman 29. Oke, silakan Mon. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, Miss Lucy kagum sama Momon, suaranya indah sekali. Lagunya tadi Ku Istimewa. Oke, sip. Nah sekarang Momon duduk dengan tenang untuk kita bersama-sama dengan teman-teman lainnya belajar hari ini. Oke? Oke, Miss Lucy. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama belajar. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur di hari yang indah ini kami mengikuti pelajaran agama. Tuhan memberkati setiap kami, baik kami di rumah kami masing-masing, dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 4, yaitu istimewa di mata Allah. Istimewa di mata Allah. Coba lihat bagian tubuh manusia ini ya, tubuh kita. Adakah bagian-bagian tubuh yang tidak kamu sukai? Merasa wajahnya kurang cantik, merasa kurang tampan, rambutnya merasa jelek, badannya merasa pendek, dan lain-lain. Mengapa hal itu terjadi? Merasa tidak cantik karena biasanya kita suka membanding-bandingkan bagian tubuh kita dengan bagian tubuh orang lain. Misalnya tadi, merasa wajah kita kurang cantik. Mengapa demikian? Karena kita merasa wajah teman kita lebih cantik atau lebih tampan daripada kita. Atau contoh lainnya tadi, tidak suka karena pendek. Mengapa demikian? Karena kita merasa tubuhnya teman kita itu lebih tinggi daripada kita. Ya anak-anak, ketika kita membanding-bandingkan bagian tubuh kita dengan orang lain, kita mulai tidak menyukai diri kita sendiri. Kita merasa tubuh kita lebih jelek sehingga kita tidak percaya diri. Anak-anak, apakah itu benar? Apakah benar kita tidak istimewa daripada orang lain? Jawabannya tentu tidak. Setiap manusia adalah makhluk yang istimewa di mata Allah. Kita baca
dalam Alkitab kita. Silakan anak-anak buka Alkitabnya dari kitab Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Firman Tuhan tadi bilang segambar dan serupa. Apa artinya? Artinya kita menyerupai Allah, kita mirip dengan Allah. Ya, tentu maksudnya bukan wajah atau tubuh kita yang mirip dengan Allah, tetapi artinya adalah kita memiliki sifat-sifat Allah di dalam diri kita masing-masing. Contohnya sifat-sifat Allah yang kita memiliki pengetahuan atau akal budi, kemampuan untuk mengasihi orang lain, bahkan kita juga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan itu hanya dimiliki oleh manusia ciptaannya dan tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Makhluk hidup lainnya tidak ada yang segambar dan serupa dengan Allah. Hanya manusia. Ini berarti manusia adalah makhluk yang istimewa di mata Allah. Seperti lagu tadi yang dinyanyikan sama Momon ya. Ku istimewa karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, anak-anak, manusia istimewa bukan hanya karena segambar dan serupa dengan Allah seperti yang tadi yang pertama ya, segambar dan serupa. Tapi juga yang kedua, manusia istimewa itu karena kita unik. Wow, sudah segambar dan serupa dengan Allah, yang kedua unik. Apa itu unik? Unik artinya berbeda satu sama lain. Tidak ada satupun manusia yang sama di dunia ini. Jika kamu ada saudara, coba lihat apakah kalian berdua sama persis? Tidak ada perbedaan, pastinya berbeda ya. Oh. Dengan ayah dan ibu, pasti juga berbeda. Oh, ada yang bilang, Miss dengan saudara kembarnya. Wah, dengan saudara kembar sekalipun, pasti ada perbedaan di antara mereka. Anak-anak, Allah menciptakan masing-masing manusia itu dengan unik ya. Anak-anak kita istimewa ya. Jadi anak-anak tadi yang pertama kita istimewa, satu segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua unik. Yang ketiga adalah istimewa karena Allah sangat mengasihi manusia. Saat manusia jatuh dalam dosa, manusia berada di bawah hukuman Allah. Manusia harus siap menerima hukuman. Namun lihat, Allah mengasihi manusia. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Allah mengirimkan Yesus datang ke dunia. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Anak-anak, Tuhan Yesus berkorban untuk menggantikan manusia mendapatkan hukuman itu. Pengorbanan Yesus di kayu salib menunjukkan pada kita bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Wow, sungguh manusia itu istimewa. Anak-anak, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah 1. Manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Apa buktinya? Segambar dan serupa dengan Allah, unik. Allah mengasihi manusia dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, kita tidak boleh memandang diri kita rendah atau jelek karena kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Yang ketiga, kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Kita tidak boleh menghina atau menjelek-jelekkan orang lain ya. Mengapa?
Karena jika kita menjelek-jelekkan orang lain atau menghina mereka, berarti itu sama dengan kita menghina penciptanya. Lah, siapa penciptanya anak-anak? Betul, Allah penciptanya ya. Kita jadi tidak boleh menghina atau menjelek-jelekkan teman kita ya. Hari ini kita akan belajar satu ayat hafalan, ayat firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Kita akan belajar ayat hafalan dari Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Anak-anak, tugas kita untuk pelajaran 4 ini adalah membuat lebah istimewa dari ibu jariku. Membuat lebah istimewa dari ibu jariku. Bagaimana caranya, teknisnya? Kita lihat tugas ini ada di buku paket halaman 30. Ya, di buku paket halaman 30. Silakan dilihat bukunya ya. Nah, aktivitas atau tugas ini lebah istimewa karena dibuat oleh ibu jarimu. Begitu juga dengan dirimu, kamu adalah orang yang istimewa karena diciptakan oleh Allah. Tugas ini dikumpulkan 2 minggu setelah hari ini ya. Sekali lagi, tugas ini dikumpulkan 2 minggu setelah hari ini. Oke anak-anak, kita adalah orang-orang yang istimewa. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami istimewa. Kami bersyukur Tuhan menjadikan kami orang-orang yang spesial. Walaupun kami berbeda satu dengan yang lainnya, tapi kami adalah gambar dan rupa Allah. Kami unik dan Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami mau memancarkan Tuhan gambar dan rupa-Mu itu kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Momon bagaimana ya? Coba kita lihat Momon ya. Oke, Mon. Kamu tadi belajar nggak sih? Iya, Miss Lucy. Gimana, Miss? Oh, kok gimana, Miss? Yo, Momon, gimana? Sudah jelas? Setelah dari sini, Momon akan memancarkan gambar dan rupa Allah bagi semua orang. Oh, bagus, Mon. Akan menunjukkan sifat-sifat yang Tuhan inginkan. Momon akan menjadi anak yang tidak menghina orang lain. Karena mereka adalah gambar dan rupa Allah. Wow, keren ya kamu ya. Good. Iya, Miss Lucy. Mereka unik dan Allah mengasihi mereka juga. Oke, Miss Lucy. Bye-bye teman-teman. Bye-bye Momon. Oke anak-anak semua, sampai bertemu dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.